Sekali lagi, kami menyambut Ibu Bapak, sahabat Prani Healing semuanya pada pagi hari ini. Ya, kiranya kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Baik, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, ya, kita akan belajar mengenai tinggal di dalam mode positif atau emosi, mental, dan kegiatan yang positif. Bagaimana caranya dan apakah ini? Ya, oke. Baik, acara ini terselenggara berkat izin dari Institute for Inner Studies yang merupakan induk dari organisasi Pranic Healing di seluruh dunia. Ya, kiranya dengan kita mendapatkan kesempatan ini, kita dapat lebih banyak bisa berjumpa dan saling belajar satu sama lain, ya. Dan acara ini bukan hanya kita komunikasi satu arah ya dari kami kepada peserta, tetapi ini adalah sharing bersama-sama sehingga kita dapat belajar bersama dan saling memperkaya satu sama lain. Baik. Kita akan belajar sedikit dari quote-nya Master Choa, yaitu mengenai terkait dengan mengikhlaskan. Oke. Mohon tenang, pedot man, Pak. Mari kita mute dulu ya semuanya. Baik. Tentang mengikhlaskan, ya. Mengikhlaskan atau melepaskan dengan ikhlas tidak ada hubungannya dengan sikap dingin, juga tidak berhubungan dengan mengeringnya suatu hubungan. Ini tidak berarti Anda harus menjadi berbeda. Arti sebetulnya dari mengikhlaskan adalah menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang abadi. Jalaninah hidup dengan intensif, sementara itu ikhlaskanlah semuanya. Apabila orang menerima segala sesuatu dengan akurat, maka ia tidak terlekat. Apabila orang menerima segala sesuatu dengan akurat, ya tadi, maka ia tidak terlekat. Kapankah saat yang tepat untuk mengikhlaskan? Mengikhlaskan diri ibarat seorang anak yang melepaskan mainannya. Apabila seseorang mencapai kematangan tertentu, ia akan mampu melepaskan kelekatan dirinya akan sesuatu. Lakukan segala sesuatu dengan seksama dan layak, namun diikhlaskan. Mengikhlaskan adalah melepaskan kelekatan, dan perubahan akan membuat orang melepaskan kemelekatan. Ikhlaskanlah dengan objektif, namun juga bertindaklah dengan tepat. Anda dapat menikmati semangat gairah dengan selektif dan ikhlas. Nikmati gairah Anda dengan kesadaran dan niat. Apabila Anda menghentikan gairah, lakukanlah dengan keikhlasan. Mengikhlaskan berarti melepaskan kemelekatan. Hidup adalah serangkaian kemelekatan dan pelepasan. Menahan dan melepas, terhubung dan terputus. Ya, apa hubungannya quote ini dari buku Golden Lotus Sutra seri Creative Transformation atau transformasi kreatif? Apa hubungannya antara mengikhlaskan tadi dengan tinggal di dalam mode positif? Ya, oke. Kebetulan ada satu kisah di dekat kami tinggal mengenai sebuah keluarga, ya. Belum lama ini keluarga ini satu keluarga terkena COVID, ya. Jadi salah satu anaknya tiba-tiba pada malam hari paginya sudah
meninggal dunia. Ya, mereka tidur bersama dalam satu rumah yang kondisinya ya sangat sederhana sekali karena rumahnya hanya menumpang juga ya di tanah milik orang lain ya, jadi bangunan kecil demikian. Mereka tinggal berempat ya, 2 anak laki-laki semua, kemudian bapak dan ibu ya. Dalam satu ruang mereka tidur bersama dan tiba-tiba paginya salah seorang anaknya meninggal dunia. Nah, singkat cerita ya, si anak ini dikategorikan meninggal karena COVID ya, karena memang ada riwayat sakit-sakit sebelumnya ya, jadi batuk, sempat batuk dan sebagainya. Hanya karena pendidikan yang kurang dan cara memahami sesuatu yang kurang, dan keluarga ini mengabaikan banyak hal ya, termasuk ketika salah satu kena dan mestinya anggota keluarga yang lain dites dan sebagainya, mereka tidak mau melakukannya. Jadi akhirnya warga mengambil langkah untuk menyelesaikan segala sesuatu ya, urusan secara protokol kesehatan ya. Nah, kemudian singkat cerita, si warga dan petugas ya, mereka mengambil langkah-langkah yang diperlukan ya, karena keluarga ini dianggap sedang berduka dan pengetahuannya kurang dan mereka ingin membantu. Akhirnya banyak hal dilakukan, termasuk dari sisi keuangan. Ada salah satu warga yang meminjamkan dananya ya, meminjamkan dananya. Mereka mendapatkan bantuan, tetapi ada hal-hal yang tetap mereka perlu keluarkan. Nah, ini mereka dipinjamin dana. Singkat cerita begini, dipinjami dana 3 juta, tetapi yang 500.000 diberikan sebagai sumbangan oleh keluarga yang mau meminjamkan dana ini ya, untuk urusan macam-macam ya, karena tetap mereka maunya melakukan pemakaman tidak hanya secara prokes saja, tapi mereka termasuk membagikan makanan dan sebagainya, maunya demikian. Oke, nah yang 2,5 juta kan harus dikembalikan, ya demikian. Oke, akhirnya semuanya berlangsung dengan cepat dan baik. Sudah dijelaskan bahwa yang 2,5 juta ini sifatnya pinjaman harus dikembalikan. Anda mendapatkan yang 500.000, ya gitu. Oke, nah akhirnya Bapak RT ini meminta dana yang 2,5 juta karena acara sudah selesai. 2,5 juta diminta, kemudian dikembalikan kepada yang meminjamkan ya, dengan bonus yang 500.000 itu diberikan sebagai sumbangan. Nah, keluarga ini ya, baik suami maupun istrinya merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil ya, meskipun dari kelurahan dan dari aparat semuanya itu banyak bantuan diberikan, tetapi mereka terpaksa harus melepaskan 2,5 juta ini tadi yang sifatnya pinjaman ini. Nah, mereka hanya fokus di situ sehingga menyalahkan banyak hal ya. Kenapa ini 2,5 dan sebagainya? Kalau tahu ini pinjaman ya mestinya saya diberitahu dulu atau dan sebagainya. Nah, jadi mereka hanya fokus pada kehilangan yang 2,5 juta dibanding mendapatkan banyak bantuan, dan mereka tidak kekurangan selama acara itu. Dengan terkurangi 2,5 juta pun ya mereka hampir tidak mengeluarkan dana yang berlebihan ya, karena tetap sumbangan mengalir dengan baik. Hanya uang ini yang sifatnya pinjaman sempat diterima kan, kemudian harus keluar. Mereka hampir sepanjang bulan, bahkan sampai dengan sekarang kondisinya sudah beberapa bulan pun, mereka masih menyalahkan kehilangan yang 2,5 juta. Kita anggap saja ini kemelekatan. Kemelekatan itu sendiri sebenarnya kalau kita cermati hanya karena dia salah memahami atau dia terlalu berkutat pada pemikirannya sendiri. Ya, kebenaran adalah miliknya sendiri. Oh, ini uangku sudah 2,5, kenapa diminta lagi dan sebagainya. Nah, padahal kebenaran dalam tingkatan manapun ini sifatnya adalah berlapis-lapis. Ya, dari kita ingin membantu dengan meminjamkan dulu, tapi ternyata malah jadinya seperti ini. Jadi kadang-kadang niat baik tidak berakhir dengan sesuatu yang baik, ya, karena memahami sesuatu atau kebenaran ini sifatnya berlapis-lapis tadi. Ya, kebenaran menurut Anda belum tentu menjadi kebenaran menurut orang lain. Kebutuhan yang prioritas menurut Anda belum tentu bagi orang lain prioritas. Nah,
ini akan sangat sering kita hadapi di dalam kehidupan kita, terutama di dalam berelasi. Itu tadi adalah contoh sederhana. Ya, ketika sesuatu diambil dari Anda merasa sangat melekat kepada ini. Ya, sehingga tadi kita memakai quote dari Master ya, tema tentang mengikhlaskan, karena bagaimanapun untuk tinggal di dalam kondisi positif atau mode positif, Anda perlu belajar mengikhlaskan. Nah, mengikhlaskan ini apa? Ya, tadi hidup adalah serangkaian kemelekatan dan melepaskan. Ya, karena memang demikian. Kita diletakkan di dalam satu keluarga, ya, punya orang tua dan sebagainya, kita melekat kepada mereka, tetapi pada akhirnya mereka harus berpulang pun kita harus melepaskan. Ini adalah bagian dari pembelajaran kehidupan, ya, termasuk yang namanya hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan yang tidak bisa kita tolak. Ketika ini terjadi di dalam kehidupan kita, maka yang bisa kita lakukan adalah mengambil bagian di dalam kesempatan ini untuk melakukan yang terbaik, ya, melakukan yang terbaik dan membiarkan diri Anda belajar. Nah, belajar itu kadang-kadang ya, kadang-kadang kita bisa belajar lebih banyak ketika kita mengalami yang namanya masalah, ya, atau orang menyebutnya penderitaan, ya. Tetapi dengan mengalami masalah, ya, Anda sebagai jiwa ini akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Karena ketika Anda dihadapkan dengan orang sulit, Anda belajar berlatih kesabaran. Ketika Anda diberikan kesempatan untuk tidak mendapatkan keinginan Anda belajar rendah hati. Ya, bukan rendah diri, ya, bahwa segala sesuatu tidak selalu diberikan. Dan kita belajar untuk melihat berbagai sudut dari kehidupan kita, dari berbagai sudut. Nah, ini akan membantu kita untuk bisa memiliki pandangan yang lebih luas mengenai kehidupan itu sendiri. Oke. Nah, kadang-kadang ya, penderitaan terjadi karena harapan yang tidak realistis bahwa semuanya tadi tidak akan berubah. Ya. Anda mengharapkan ketika Anda bahagia, Anda maunya bahagia terus. Ketika Anda mengalami kesenangan terus maunya demikian. Ketika itu berubah, Anda menjadi kecewa dan menyalahkan banyak hal. Tapi sebenarnya segala sesuatu yang kita alami itu tidak tadi yang namanya segala sesuatu tidak ada yang abadi. Tadi dikatakan demikian. Nah, dengan perubahan ini, ketika kita tidak bisa menerima, sebenarnya yang membuat penderitaan adalah diri kita sendiri. Ya. Oke. Dari kisah yang tadi kita sampaikan, juga dari kutipan-kutipan dari tulisan Master Choa, apakah ada pertanyaan, sharing, atau pernyataan, atau apapun terkait dengan ini tadi. Jadi temanya sebenarnya untuk berada di dalam situasi yang positif, ya, mode positif, Anda perlu belajar yang namanya mengikhlaskan, karena segala sesuatu itu tidak ada yang abadi. Perubahan itulah sebenarnya adalah yang abadi. Nah, dengan kita sebenarnya belajar ketika mengalami sesuatu, maka ketika kondisi berubah, yakinlah bahwa kita harus belajar hal yang lain. Ya, sama seperti ketika kita naik kelas. Ya, kita mulai dari TK, SD, SMP dan sebagainya. SD pun juga kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, apakah ujiannya makin ringan? Kan tidak demikian. Ya, kalau kita di sekolah, ya kita belajar dulu baru ujiannya di akhir, biasanya demikian. Sementara kehidupan berbalik, ya, ujiannya duluan, kita belajar kemudian. Ya, alurnya hanya demikian, tetapi tujuannya adalah pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini tidak ada yang baik dan buruk. Adanya adalah segala sesuatu baik adanya untuk pertumbuhan, seperti kita sampaikan pada tema-tema sebelumnya, bahwa ya segala sesuatu yang terjadi itu baik adanya sebagai kita sebagai sang jiwa untuk bisa belajar. Nah, itu. Nah, kemudian
bagaimana kita tadi mesti tinggal di dalam situasi yang positif tadi. Jadi kita tetap belajar mengikhlaskan bahwa segala sesuatu yang tidak kita terima sebenarnya adalah bagian pembelajaran juga. Dan bagaimanapun sesuatu yang kita terima itu mengandung konsekuensi. Ya, mengandung konsekuensi. Seperti tadi di dalam inspirasi pada pagi hari ini tadi dikatakan ya, bahwa yang namanya keberuntungan pun itu juga mengandung konsekuensi. Ya, kita bacakan. Segala sesuatu yang kita terima memiliki konsekuensi, termasuk keberuntungan juga memiliki konsekuensi. Seseorang yang memenangkan undian berupa sebuah mobil sport Lamborghini akan menerima konsekuensi berupa pajak kendaraan dan biaya perawatan yang tinggi. Seseorang yang mendapatkan pekerjaan akan menerima konsekuensi berupa kesibukan yang bertambah. Seseorang yang mendapatkan kenaikan jabatan akan menerima konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar. Seseorang yang mendapatkan jodoh lalu menikah menerima konsekuensi berupa berkurang kebebasannya. Seseorang yang sangat laris dagangannya menerima konsekuensi berupa pekerjaan yang bertambah. Seseorang yang mendapatkan hadiah berupa tur kapal pesiar menerima konsekuensi harus meluangkan waktu dan meninggalkan rumahnya. Seseorang yang memiliki wajah cantik dan badan yang seksi menerima konsekuensi akan menjadi pusat perhatian, ya. Oke. Jadi dikatakan juga dalam setiap anugerah yang kita terima mengandung tanggung jawab. Semakin besar anugerah yang kita terima, semakin besar tanggung jawabnya. Ya. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat sekilas di luar, ya, orang ini mendapatkan ini dan sebagainya, atau kita fokus pada kehilangan. Tadi seperti cerita yang tadi, ya, dia mendapatkan banyak bantuan, mendapatkan banyak hal sehingga mereka tidak keluar, bahkan tidak keluar uang, tapi sementara uang yang sifatnya pinjaman tadi diminta kembali, dia hanya fokus pada kehilangan itu. Jadi sampai sekarang ya selalu yang keluar dari mulutnya adalah 2,5 juta yang hilang. Ya, padahal yang sifatnya pinjaman tetap harus dikembalikan hanya karena kita salah paham. Ya, betapapun orang menjelaskan, ketika dia sulit untuk memahami sesuatu, yang mereka hanya akan merasa kehilangan. Ini yang terjadi ketika seseorang tinggal di dalam mode negatif tadi. Mereka akan kesulitan untuk melihat, ya, melihat banyak hal, banyak berkat di balik tadi. Ya, Anda kehilangan 2,5 juta, sebenarnya tidak kehilangan karena ini sifatnya pinjaman. Ya, yang 500 tetap diberikan kepada Anda, bahkan di dalam segala proses pemakaman dan sebagainya mereka tidak keluar dana, ya karena sifatnya bantuan-bantuan tadi. Nah, bantuan-bantuan tadi ketika digunakan kan mesti tetap berkurang, ya. Dan mereka sendiri pun tidak keluar dari kocek sendiri. Tetapi ini tidak dirasakan sebagai bantuan, tetapi mereka melihatnya adalah kehilangan, ya. Ya, bagaimanapun ada trauma kehilangan anak dan mereka merasa mungkin ya untuk melepaskan itu mereka fokus pada kehilangan uang saja ya supaya dukanya tidak terlalu berlebihan karena kehilangan anak. Ya banyak persepsi yang diambil dari bisa diambil dari cerita ini, tetapi intinya adalah mereka fokus pada sesuatu yang negatif sehingga emosi negatif ini ketika Anda tinggal di sini ini akan melipat ganda dan semakin sulit Anda melihat kebenaran. Ya, seperti kita kemarin katakan di dalam sesi kita 2 minggu yang lalu bahwa untuk melihat segala sesuatu dengan jernih kita perlu melatih yang namanya kejujuran. Nah, kejujuran itu mungkin ya ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit, tetapi kejujuran terhadap diri sendiri ini kadang-kadang menjadi hal yang lebih sulit dibanding melatih kejujuran terhadap orang lain. Ya, Anda cenderung mengatakan lebih jujur kepada orang lain, tapi kadang-kadang sulit untuk melihat kejujuran, sulit untuk menetapkan kejujuran pada diri sendiri. Nah, kejujuran terhadap diri sendiri ini adalah termasuk emosi-emosi yang kita terima. Ya, jadi Anda marah, itu pun termasuk emosi yang perlu diterima. Anda tetap harus menerima kemarahan ini. Ya, boleh orang itu marah, yang tidak boleh marah-marah. Ya, kalau Anda marah-marah ya itu, tetapi menyadari emosi Anda marah, sedih, kecewa dan sebagainya ini adalah hal yang baik. Yang penting Anda tidak terlalu lama di situ, Anda sadari ini dan kembali ke mode positif. Nah, bagaimana kita bisa melihat kembali ke mode positif ini adalah dengan melihat lebih tinggi.
pada frekuensi yang lebih tinggi. Ya, ketika Anda perlu naik ke bukit, Anda akan melihat hamparan pemandangan yang lebih luas sehingga Anda mempunyai sudut pandang yang lebih lengkap. Atau ketika Anda menaikkan frekuensi dengan berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan, bermeditasi, dan berefleksi batin, Anda akan mampu untuk tadi melihat dan memahami dengan lebih jelas karena Anda berlatih yang namanya jujur terhadap diri sendiri. Nah, ketika frekuensi Anda naik, Anda akan mampu memahami tanpa Anda sadari. Ya, kadang-kadang inilah yang disebut Anda mendapatkan yang namanya intuisi, ya, tiba-tiba tahu, ya, direct knowing, tiba-tiba Anda mengetahui pemecahan masalahnya tanpa Anda harus mengalami sendiri. Nah, jawaban tiba-tiba ini ya bukan karena tiba-tiba, tapi karena Anda menyediakan diri untuk berada di dalam frekuensi positif. Nah, frekuensi positif ini bisa didapat dengan berdoa, dengan bermeditasi, berelasi dengan orang-orang yang menumbuhkan, Anda belajar, join pada sesi-sesi seperti ini adalah sebenarnya Anda memberi kesempatan kepada jiwa Anda untuk bertumbuh dan melihat dengan lebih jelas. Karena bagaimanapun kebenaran berlapis-lapis, apa yang Anda pahami sekarang, 10 tahun mendatang, ya belum tentu ini menjadi satu kebenaran yang hakiki. Nah, ini tadi cerita tentang kehilangan tadi dengan banyak persepsi itu bisa kita ambil, ya, pada orang yang mereka hanya akan melihat negatif, mereka sepanjang waktunya berkubang di negatif dan mereka stay di mode negatif. Tetapi ya bagi Anda yang mampu melihat dengan lebih jelas, segeralah keluar, naik ke frekuensi yang lebih tinggi sehingga Anda akan mampu memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi itu baik adanya. Nah, jadi tidak apa-apa sekali-kali kita perlu berdiam sejenak untuk memilih frekuensi atau memilih mode tadi, ya. Kadang-kadang kita kecewa, sakit hati, marah, dan macam-macam emosi Anda sadari, jujurlah terhadap perasaan ini dan segeralah keluar. Ya, selesaikan dengan kita naik ke frekuensi yang lebih tinggi, ya, memilih mode positif, salah satunya dengan cara meditasi, dan salah satu cara mengikhlaskan adalah dengan memaafkan. Ya, jadi jangan pernah berhenti melakukan memaafkan, ya, atau teknik memaafkan karena sepanjang hidup ini adalah pelajaran yang harus kita lakukan. Treatment yang harus kita lakukan untuk tadi memberi kesempatan kepada sang jiwa untuk mengikhlaskan. Ya, karena ketika Anda mengikhlaskan sesuatu, Anda akan diberikan yang lebih. Yakinlah ini. Ya, yakinlah bahwa ketika salah satu atau sebagian atau apapun yang melekat kepada Anda diambil, ini adalah memberi kesempatan kepada ya hal lain untuk bisa masuk lebih besar di kehidupan Anda. Ya. Nah, inilah yang disebut prinsip mengalir. Ketika Anda melepaskan sesuatu, Anda akan menerima. Seperti aliran air, ketika Anda sumbat, ya, ketika Anda membuat bendungan, air hanya akan terjebak di situ dan tidak akan mengalir ke tempat lain. Ya, hanya akan tinggal di bendungan itu tanpa bisa keluar. Nah, ini adalah prinsip yang perlu kita hindari karena bagaimanapun ketika terlalu banyak, ya ini hanya akan meluap dan mengakibatkan kerusakan. Tetapi ketika alirannya mengalir, ini mengakibatkan Anda akan menjalani hidup yang lebih baik. Anda mampu menerima dan Anda mampu mengeluarkan. Ini adalah prinsip siklus kehidupan yang perlu kita lakukan, ya, seperti hanya bernafas, ya, Anda perlu tarik nafas, Anda perlu hembuskan nafas. Ketika Anda makan, Anda perlu memasukkan makanan, tetapi juga ada saat di mana Anda harus mengeluarkan makanan ini. Kalau tidak, ini tadi akan terjebak di dalam diri kita. Nah, itu tadi secara fisik. Secara emosi, secara mental pun demikian. Ya, oke. Cukup banyak ya tentang mengikhlaskan dan tinggal di dalam mode positif. Jadi ini adalah pilihan. Anda mau di mode positif, mau di mode negatif, karena Tuhan sayang kepada kita. Kadang-kadang manusia diberikan kehendak bebas, ya, sehingga kita diberikan kesempatan atau tanggung jawab atau apapun konsekuensi tadi, ya, yang bisa kita putuskan sendiri, ya, yang bisa kita putuskan sendiri. Kita mau kemana? Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita memilih langkah.
Ya, ketika kita memilih langkah, Anda belajar yang namanya discernment atau memilah-milah atau belajar kebijaksanaan. Ya, sehingga nantinya Anda menguasai wisdom. Tetapi ketika kita tidak dihadapkan pada satu hal yang ujian dan sebagainya, kadang-kadang kita hanya akan ya terlalu terbiasa di mode itu, sehingga kadang-kadang kita sulit untuk ketika perubahan terjadi dan segera mengambil langkah dan tinggal di dalam mode positif tadi. Baik, silakan kalau ada yang mau sharing, bertanya, atau menambahkan, monggo terkait dengan bagaimana kita bisa kiat-kiat untuk tinggal di dalam mode positif. Silakan. Atau ada yang mau bertanya? Silakan, silakan. Sunyi senyap ini terpesona atau malah tambah ini pusing terlalu banyak. Silakan, ada yang mau men-sharingkan mengenai bagaimana tinggal di dalam mode positif, salah satu cara atau kiat-kiat atau apapun yang bisa Anda sharingkan, atau mau menanyakan sesuatu, silakan. Silakan, silakan. Atau pernah ada yang mengalami kondisi seperti yang terjadi tadi? Kita berada di salah satu mode dan kesulitan untuk kembali ke mode positif, atau malah kita tidak tahu kita di mode positif atau di mode negatif saat itu. Silakan. Ini terkait dengan keempat hal di dalam kehidupan yang kita alami, ya. Jadi 4 hal besar di dalam kehidupan yang biasanya ini adalah kesempatan untuk kita belajar adalah dalam hal kesehatan, kebahagiaan atau relasi, spiritualitas, ya, kemudian tentang finansial. Ya, 4 hal mendasar ini di dalam kehidupan yang kadang-kadang menjadi kesempatan untuk kita berlatih. Ya, kalau kita tidak mau bilang ujian, kita katakan ini adalah kesempatan untuk kita belajar. Oke. Dari Kak Lena, ya, apa bisa kita menyarankan orang lain untuk mode positif juga? Bisa. Bisa. Ya, jadi kita mulai dengan menerima diri kita sendiri dulu. Ya, kalau kita bisa menerima diri kita sendiri, jujur terhadap diri sendiri apa adanya, ya, dan kita berubah, ya, berubah itu hitungannya adalah standarnya adalah diri kita sendiri. Kita bandingkan diri kita sekarang dan diri kita di diri kita sebelumnya, ya. Apakah kita berubah? Apakah orang lain melihat kita berubah? Nah, dengan kita merubah ini akan menjadikan orang lain ya justru akan melihat dengan lebih baik. Kadang-kadang kalau kita banyak ngomong, kadang-kadang mereka tidak memahami. Tetapi seiring kita berubah, lingkungan kita berubah. Yakinlah ini. Ya. Ketika kita terlalu mengharapkan orang lain berubah, ini adalah kadang-kadang ini harapan yang tidak realistis. Kadang-kadang yang harus belajar Anda, tetapi Anda berharap orang lain mengerjakan PR Anda. Nah, sehingga ujiannya tidak selesai. Tetapi ketika kita ingin membantu orang lain supaya ia bisa berada di dalam mode positif, mulailah perubahan dari diri kita, ya. Kemudian jadikan kebiasaan baik yang bisa Anda tularkan. Ya, jadi kita bisa berlatih banyak hal ya, terutama bagi yang sudah diberikan. Ini untuk Kak Lena ini sepertinya sudah mengikuti kelas self pranic healing ya. Nah, itu kita bisa lakukan afirmasi positif setiap hari. Ya, afirmasi positif setiap hari ini akan membantu kita untuk yaitu tadi untuk bisa berada di dalam mode positif. Demikian. Jadi banyak langkahnya, tetapi selalu mulailah dari diri kita sendiri untuk membuat perubahan. Karena kadang-kadang kalau mengharapkan orang lain berubah,
ya Anda yang akan kecewa. Ya ini seperti tadi, yang dapat ujian Anda, tetapi Anda berharap orang lain mengerjakan PR Anda. Contohnya seperti ini. Misalnya, Anda tinggal di dalam satu keluarga, misalnya harus mengurus orang tua atau harus mengurus mertua yang sakit dan sebagainya, ya. Orang sakit ini kadang-kadang menjadi orang sulit, ya, orang sulit di dalam kehidupan. Maksudnya demikian, mereka akan melatih kesabaran Anda, mereka akan menjadi sosok yang sangat berubah dari ketika mereka muda atau mereka menjadi orang lain atau menguji kesabaran Anda. Nah, Anda berharap mereka berubah supaya ya mereka setidaknya bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik menjelang akhir hayatnya misalnya. Nah, tetapi ketika kondisinya tidak berubah, mereka tetap tidak berubah, tetap seperti itu, yang menderita siapa? Ketika kita mengharapkan sesuatu berubah dan tidak terjadi perubahan, yang menderita adalah diri kita sendiri. Ya, sehingga ini menghambat diri kita untuk belajar. Nah, langkah apa yang bisa Anda lakukan adalah merubah cara Anda melihat ini tadi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Anda sama-sama ya belajar di dalam harus berada di kondisi yang harus mengurus mertua atau orang tua yang sakit, orang tua ini sangat merepotkan dan sebagainya. Ya, maksudnya mereka perlu dilayani ini dan sebagainya, marah-marah dan sebagainya sehingga Anda kelelahan. Nah, yang bisa Anda lakukan adalah merubah ujian ini tadi, tidak mengharapkan mereka berubah, tetapi rubahlah cara kita melihat ini sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh. Apapun hasilnya, orang lain tidak akan menjadi orang lain tidak akan melihat ini sebagai capaian atau penilaian, ya. Nilailah diri Anda sendiri berdasarkan hal-hal apa yang telah Anda lakukan, apresiasi. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu juga, wah, aku hari ini sudah bisa melayani dengan baik, tanpa marah, tanpa terpancing emosi. Peluklah diri Anda, katakan, ya, terima kasih, ya, karena ini adalah pertumbuhan. Oke, jadi demikian terhadap satu hal kita bisa melihat secara positif maupun negatif. Ada yang lain? Tidak ada? Atau ada yang mau menambahkan? Jadi untuk berada di mode positif atau negatif itu terserah kita. Mari kita belajar untuk menumbuhkan diri dengan melihat segala sesuatu yang terjadi, termasuk kondisi yang tidak mengenakan, termasuk segala hal yang perlu kita ikhlaskan tadi menjadi bagian dari pembelajaran kehidupan. Demikian tentang pelajaran mengikhlaskan hari ini untuk tetap berada di mode positif, ya. Karena kadang-kadang yang membuat sulit adalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang Anda bandingkan? Kelebihan orang lain Anda bandingkan dengan kekurangan Anda. Sudah pastinya demikian, ya. Jadi tetap tidak akan menjadi satu hal yang berimbang. Tadi yang bisa kita lakukan adalah membandingkan diri kita saat ini dengan diri kita beberapa waktu sebelumnya. Capaian-capaian apa yang sudah kita lakukan untuk pertumbuhan dan apa yang sudah kita pelajari ini kita apresiasi. Berikan kesempatan kepada diri Anda untuk yaitu mendapatkan penghargaan setidaknya dari diri kita sendiri. Ini akan membantu sang jiwa untuk tumbuh lebih baik. Karena bagaimanapun sang jiwa ini tumbuh lebih baik ketika Anda beri makanan. Salah satu makanannya adalah cinta. Cinta ini kalau kita harapkan dari orang lain, kadang-kadang ini akan sulit karena Anda berharap orang lain mencintai Anda. Tetapi lebih gampang ketika kita mampu mencintai diri sendiri tanpa syarat. Ya, sehingga ukurannya tidak tergantung kepada orang lain, apa yang mereka berikan, tetapi apa yang diri kita berikan kepada diri kita sendiri. Ya,
Demikian pelajaran kita hari ini tentang berada di dalam mode positif terkait dengan mengikhlaskan segala hal yang terjadi, ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah baik adanya. Oke, selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai salah satu cara mengikhlaskan dengan kita mempraktekkan teknik memaafkan, dan kemudian kita perlu berada di mode positif, salah satunya dengan cara berlatih meditasi Twin Heart secara teratur. Ya, oke. Meditasi Twin Heart secara teratur ini pun adalah salah satu cara untuk kita berada di mode positif. Seperti tadi yang kita lakukan, kita menyadari dua pusat cinta di tubuh kita, yaitu cakra jantung dan cakra mahkota, yang keduanya merupakan pusat cinta ilahi. Nah, ini akan membantu kita untuk bisa selalu berada di dalam mode positif. Kemudian hal-hal lain Anda bisa lakukan afirmasi positif, Anda bisa lakukan hal-hal positif, Anda mulai banyak bicara dengan diri sendiri, memberi kesempatan kepada diri kita sendiri untuk berada di keheningan, karena untuk menemukan tadi yang namanya intuisi, Anda perlu belajar keheningan. Ya, jadi banyak langkah. Dengan Anda memberikan itu kepada diri Anda telah memberikan kesempatan kepada sang jiwa ini untuk bertumbuh. Ini adalah langkah yang perlu juga diapresiasi. Baik, oke, kita akan mempraktekkan terapi memaafkan, dan kemudian kita akan masuk ke olahraga dan meditasi Twin Heart. Oke. Izinkan kami sharing. Apakah sudah kelihatan ini di layar? Nah, ini adalah terapi memaafkan yang bisa kita lakukan. Oke. Baik, kita bayangkan satu orang yang perlu kita maafkan untuk ada di hadapan kita, ya. Anda bisa memilih satu orang saja. Orang ini adalah orang yang sangat menyulitkan hidup Anda, atau kadang-kadang ini adalah bisa diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita sulit untuk mencintai diri kita karena berharap kita menjadi orang lain. Anda sulit untuk mencintai diri Anda apa adanya. Oke, kita visualisasikan orang tersebut ada di hadapan kita. Anda bisa dalam posisi seperti ini, ya, atau Anda bisa dalam posisi memberkati. Anda katakan Atma, Anda sebut nama orang itu Namaste. Artinya adalah aku mengakui ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan kesalahan. Aku sudah memaafkanmu sepenuhnya untuk segala hal yang terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Ini adalah bagian pertumbuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang kita lewati bersama. Demikian juga, aku mohon maaf untuk kesalahan yang kulakukan. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Kita katakan, kita bayangkan juga semua emosi-emosi negatif yang melekat dengan orang ini pergi menjauh dari hadapan kita. Kita katakan, pergilah dalam damai. Pergilah dalam damai. Ya, Anda bisa lakukan ini terhadap satu orang yang menyulitkan Anda selama beberapa waktu. Ya, selesaikan dengan satu orang dulu, baru Anda lakukan ke orang lain. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Ya, karena sifatnya ini adalah bersih-bersih, ya. Jadi kalau terlalu banyak juga kita butuh untuk recharge energi juga. Jadi balance antara memaafkan dan juga memberi
cinta kepada diri kita. Oke. Selanjutnya, terkait dengan hal-hal yang perlu kita maafkan, kadang-kadang kita mengalami gangguan kesehatan mental yang tidak kita sadari. Nah, setiap hari Rabu kita ada sesi 3:30 sampai dengan jam 4. Ini ada tema-tema kesehatan mental yang bisa Anda ikuti free dari Indonesia Pranic Healing, dan selanjutnya akan ada 5 orang untuk diterapi. Ya, jadi dengan Anda mengikuti acara tersebut nanti akan dipilih 5 orang untuk di healing, mendapatkan healing secara gratis. Kemudian, apakah ada yang baru pertama kali mengikuti meditasi Twin Heart? Apakah ada? Silakan Anda bisa raise hand atau chat kalau ada yang baru. Kalau tidak, kita skip saja mengenai meditasi Twin Heart penjelasannya. Ya, jadi secara singkat bahwa kenapa ini bisa membantu kita menaikkan vibrasi kita dan berada di mode positif adalah karena kita menyadari 2 pusat cinta di tubuh kita, ya. Jadi dengan kita menyadari cakra jantung dan cakra mahkota, 2 pusat cinta ini adalah pusat cinta kepada sesama, sementara cakra mahkota merupakan pusat cinta ilahi. Ya, dengan Anda tinggal di dalam frekuensi ini akan memampukan kita naik, ya. Vibrasi kita akan menjadi lebih positif dan ini akan meningkatkan yang namanya intuisi. Intuisi ini bentuknya apa? Pemahaman yang lebih jelas, kemudian kesadaran untuk melihat lebih baik, dan kadang-kadang wujudnya bisa bantuan atau pertolongan atau apapun yang kita terima di dalam kehidupan terkait dengan tadi ujian-ujian kehidupan. Ya, kemudian bonusnya Anda akan menjadi lebih sehat dan energinya Anda akan menjadi lebih besar. Ya, kenapa? Karena tadi sebagian besar sampah-sampah batinnya sudah kita lepaskan, ya, termasuk dengan kita melakukan terapi memaafkan tadi. Nah, kemudian di Pranic Healing kita belajar yang namanya apa yang kita tanam itu kita tuai, apa yang kita tabur itu akan kita panen. Nah, dengan kita melakukan meditasi Twin Heart, ini adalah satu bentuk pelayanan kepada Ibu Pertiwi, karena yang kita doakan nanti adalah dunia seisinya, ya. Jadi kita tidak bisa pilih-pilih. Kita nanti perlu membayangkan globe atau bola dunia seperti ini ada di hadapan kita, lalu kita doakan, sehingga Anda tidak bisa memilih saya maunya yang bagian sini saja, atau saya tidak mau orang ini. Nah, ini akan menjadikan kita memberi kesempatan kepada diri kita untuk menerima manfaat dari ini tadi dengan cara ya kita akan dijaga oleh Ibu Pertiwi, karena yang Anda lakukan dengan mendoakan Ibu Pertiwi pasti akan kembali kepada Anda berlipat-lipat. Ya, oke. Nanti yang perlu dilakukan, silakan Anda yang bisa duduk, Anda duduk tegak, tidak bersandar, lidah melekat ke langit-langit, Anda pejamkan mata saja, tangan diletakkan di pangkuan, ya. Kemudian ketika diminta untuk mengangkat tangan setinggi dada, Anda posisikan seperti ini, kemudian Anda bayangkan bola dunia tadi ada di hadapan Anda. Kemudian nanti akan dilantunkan bunyi Om. Bunyi Om ini dalam bahasa Sanskerta artinya adalah Tuhan. Anda bisa gantikan dengan Amin, ya. Jadi nikmati saja setiap langkahnya karena nanti akan dipandu. Anda hanya perlu menyadari jeda di antara 2 Om. Ya, Om itu nanti bunyinya seperti ini. Nah, itu akan membantu kita untuk ya tadi berada di mode yang positif ya. Jadi frekuensinya itu nanti akan memungkinkan kita untuk berada di frekuensi yang membuat kita lebih hening. Ya. Kemudian sesudah selesai jangan lupa Anda diminta untuk melakukan pengakaran dengan cara membayangkan sinar keluar dari ujung tulang ekor dan telapak kaki masuk ke dalam bumi sedalam 3 meter. Ya, kenapa? Meditasi itu menyenangkan. Anda akan sangat senang di dalam mode itu, tetapi Anda di dalam kehidupan Anda perlu berkarya. Nah, gunakanlah energi yang besar ini untuk berkarya. Ya, jadi Anda perlu mengakar ke atas dan ke bawah. Ya. Oke. Kemudian lebih jauh mengenai energi, ya. Kita tadi berbicara mengenai energi dan tinggal di dalam mode positif. Salah satunya bisa kita lakukan dengan mengikuti kelas yang namanya kelas self pranic healing. Ya, kelas self pranic healing ini adalah
kelas untuk penyembuhan diri sendiri, sehingga Anda akan maintain energi diri sendiri. Ini adalah salah satu bentuk cara untuk kita mencintai diri kita sendiri. Ini adalah kursus online, ya, jadi bisa Anda ikuti di rumah. Jadwal terdekat tanggal 27 dan 28 November. Silakan Anda hubungi kami untuk mengikuti kelas ini, ya, atau ya bagi yang sudah berani untuk kelas offline, Anda bisa mengikuti pranic healing tingkat dasar. Ini belajar menyembuhkan diri sendiri dan orang lain, ya. Jadi yang basic pranic healing ini offline kelasnya ada di beberapa kota yang bisa Anda hubungi, ada Bintaro, Bogor, Ungaran, Solo, Ngawi, Bandung, ada Bandung Selatan, Bandung Utara, kemudian di Surabaya, Ubud, Medan, Jogja. Anda bisa hubungi di kontak person ini untuk mengikuti kelas-kelasnya. Kemudian terkait isu saat ini mengenai long COVID, ya, jadi COVID-nya sudah mulai mereda, tetapi gangguan-gangguan terkait dengan pernah menderita COVID ini masih banyak, dan ditambah juga dikatakan long COVID plus, jadi untuk memperbaiki kesehatan dan memperbaiki kemakmuran, ini ada sesi-sesi bakti sosial penyembuhan dari Indonesia Pranic Healing setiap hari Jumat, jam 6 sampai dengan jam 7, gratis dan terbuka untuk umum. Anda bisa daftar kepada kami. Paling lambat adalah hari Jumat jam 12 siang. Ya, jadi paling akhir daftar untuk mendapatkan penyembuhan hari itu. Oke. Kemudian sesi-sesi seperti ini ya ada hampir setiap hari ya. Anda bisa ikuti pada jam-jam di mana Anda bisa bergabung ya, karena ini akan membantu Anda untuk berada di dalam frekuensi yang positif, mode positif tadi. Kita lihat dari Senin sampai dengan Minggu Anda bisa join ya. Kemudian info-info terkait dari kegiatan yang dilakukan Indonesia Pranic Healing Anda bisa ikuti di IG, FB ya, atau di web kita. Kemudian Anda bisa juga kontak personal kami di IG maupun di FB atau menghubungi melalui telepon. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan ya. Jadi selanjutnya kita nanti akan mengikuti olahraga. Kemudian sesudah meditasi kita akan berolahraga kembali. Olahraga yang kedua ini ditujukan untuk membantu supaya energinya diserap tubuh dengan baik ya. Jadi kalaupun Anda tidak sempat untuk olahraga lagi, Anda pijat-pijat tubuh dan goncang-goncangkan badan ya. Jadi Anda gerak-gerakan, Anda bisa jumping jack atau Anda bisa jalan di tempat. Yang penting adalah bahwa Anda menggerakkan tubuh Anda supaya nanti Anda tidak terlalu kebanyakan energi. Jadi energinya perlu diserap tubuh dengan baik supaya Anda merasa nyaman. Demikian info yang bisa kita sampaikan. Sesudah ini kita akan melakukan olahraga dan kita akan kemudian melakukan meditasi Twin Heart. Oke, izinkan kami untuk share video olahraga. Halo. Halo. Apakah bisa dilihat ya? Olahraganya sudah bisa dilihat belum ya? Belum, Kak Ketty. Belum ya? Ini juga belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Oke. Kelihatan. Bentar. Ini mesti something ini. Oke. Kita ulang lagi. Kalau nanti tidak bisa, kita minta bantuan Pak Yosep ini.
Apakah sudah terlihat? Belum, Kak Keti. Belum ya? Oke. Belum. Oke.